kain yang nutupin tangannya, dan dari tadi tangan kirinya ini nggak pernah diangkat, dan akhirnya diangkat tapi ada kejanggalan, yaitu kayak ada sesuatu yang disembunyiin di tangan kirinya. Apa mungkin ini bekas luka kali ya? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita kembali dengan pembahasan konten Ketiap nih geng. Oke, makin kesini konten Ketiap ini semakin memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di sini jujur aja kalau gue perhatikan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang mulai muncul mengarah kepada nantinya Ketiap ini akan memberitahu kepada kita konsep apa yang sebenarnya sedang mereka atur. Dari beberapa komentar yang gue baca, ada juga beberapa dari kalian yang mengatakan kalau ini hanya teknik marketing. Terus juga ada yang mengatakan kalau dia itu hanya men-setting adegan per adegan untuk menarik perhatian. Oke, gue setuju. Gue tidak membantah kemungkinan itu karena menurut gue ya tidak ada yang tidak mungkin kan. Bisa saja ini hanya settingan, bisa saja ini beneran, tetapi di set seolah-olah ini settingan. Karena seperti yang kita ketahui ya, ada sebuah quotes dari George Washington yang mengatakan cara terbaik menyembunyikan sebuah rahasia adalah dengan meletakkan rahasia tersebut di depan umum. Jadi maknanya itu adalah membuat sebuah hal yang sebenarnya tabu menjadi hal yang biasa aja di mata masyarakat. Jadi kayak misalkan kita melihat sebuah penculikan, karena terlalu sering nonton TV, nonton film, atau mungkin terlalu sering nonton konten prank, jadinya kita gak mau nolong itu orang yang sedang diculik, karena kita beranggapan paling lagi bikin konten YouTube, paling lagi ngeprank. Jadi semua hal-hal tabu itu sama dengan sebuah rahasia yang ditaruh di depan umum, jadi nantinya itu akan terasa biasa aja. Nah, sama halnya dengan apa yang terjadi pada Ketiap ini. Kita boleh percaya, kita boleh tidak percaya. Seperti biasa, kita akan meriak konten mukbang dari Ketiap yang mengandung banyak kode-kode tertentu yang cukup seru untuk kita pecahkan. Dan menurut gue kali ini jauh lebih seru ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Karena tidak hanya terdapat kode-kode, terus juga beberapa adegan yang mencurigakan atau terlihat seperti Ketiap ini berkomunikasi dengan orang di belakang kamera, tetapi di sini juga semacam dia mengarahkan kita kepada sebuah tempat atau sebuah lokasi. Yang mana ini menjadi pertanyaan kita terus ya selama ini ketika kita membahas tentang Ketiap. Dan di pembahasan kali ini kemungkinan ya menurut kecurigaan gua, dalam waktu dekat kemungkinan besar Ketiap akan memberitahu semua rahasia di balik video-video mukbangnya. Oke, langsung aja nih kita bahas pembahasan seru ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gue mau ngenalin kalian sebuah aplikasi yang keren banget, namanya Solar Staff. Solar Staff ini adalah layanan yang mengotomatiskan dokumen dan interaksi keuangan antara bisnis dan freelancer di seluruh dunia. Jika kalian termasuk ke dalam freelancer, kalian bisa menggunakan Solar Staff ini agar kalian lebih terlindungi. Dan juga Solar Staff ini memungkinkan kalian untuk bisa bekerja sama dengan klien dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lainnya. Bagaimana caranya? Sekarang gue bakal kasih tahu ke kalian. Yang pertama, kalian harus download dulu aplikasinya. Nah, ini linknya juga ada di deskripsi ya. Tersedia di App Store dan juga Play Store. Nah, lalu kalian tulis deskripsi pekerjaan kalian, kemudian AI akan segera melakukan penawaran. Nah, setelah itu barulah kalian kirim penawaran ke klien-klien kalian. Caranya cukup mudah kan, geng? Di Solar Staff, ini bakal secara otomatis membuat kontrak antara kalian dan klien sehingga kalian bisa fokus kepada tugas. Jadi tidak
tidak perlu memikirkan lagi kontrak serta sertifikatnya gitu kan. Dan untuk bayaran kalian sudah pasti akan kalian dapatkan karena sistemnya itu Solar Staff sebagai perantara. Jadi biaya kalian akan disimpan oleh Solar Staff. Setelah pekerjaan selesai maka dana tersebut akan ditransfer ke rekening kalian. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan juga di pin komen yang ada di bawah. Solar Staff, work solo, not alone. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang kemunculan Catyap ini, yang dimana di dalam setiap videonya itu lagi-lagi ada kode-kode yang tersirat. Contoh pada tulisan 28 age, terus ada I don't have pain, it just annoying, ya kan? Ada O-nya besar, terus juga ada tulisan was so good, S-nya besar di sana, dan apabila digabungkan tulisannya akan menjadi SOS. Dan ini adalah ciri khas di setiap videonya Catyap, yang mana ini bisa diartikan dia membutuhkan pertolongan. Oke, mungkin akan sedikit menarik ya apabila kita membahas tentang komentar teman-teman yang mengatakan ini settingan karena too much gitu kan, terlalu banyak kata SOS di setiap video Catyap. Gue setuju banget dengan hal tersebut. Tetapi yang membuat gue bingung adalah bagaimana bisa seseorang membuat sebuah konten sampai-sampai dia harus merelakan bagian tubuhnya itu rusak. Contohnya di dalam konten yang Catyap buat ini, di awal video kita langsung melihat bagaimana giginya dia itu patah atau copot. Yang dalam artian pembuatan video ini mengandung unsur yang merugikan si talentnya gitu, si Catyapnya gitu. Banyak komentar teman-teman yang mengatakan tentang mengapa gigi dia patah. Ada yang mengatakan ini mungkin kebanyakan gula, ya kan? Ada yang mengatakan tidak pernah gosok gigi. Ada juga yang mengatakan itu adalah bagian dari tindakan kekerasan si penculik terhadap si Catyapnya. Menurut kalian gimana? Coba deh kalian tinggalkan komentar di bawah mana yang lebih tepat alasannya atas hal yang membuat giginya dia patah. Nah terus juga di video yang sebelumnya sempat kita bahas, dia sempat mengatakan atau membuat sebuah statement yang bertuliskan, "Do you really think I'm kidnapped? I would like kidnapped like that for the rest of my life." Jadi dia mengatakan kalau apakah kita benar-benar berpikir kalau dia diculik? Kalau memang iya, gue bakal seneng banget diculik dengan cara ini, katanya. Jadi dia menggambarkan bahwa adegan penculikan di video-video itu adalah sebuah kesenangan untuk dia karena dia diberikan makanan setiap hari, diberikan kayak hal yang dia suka, yaitu praktik mukbang itu. Walaupun yang kita lihat ya itu sangat menjijikan, geng. Banyak sekali adegan-adegan menjijikan di dalam video tersebut. Ya inilah cara menyembunyikan atau membuat kondisi ini terlihat normal di mata kita sebagai seorang penonton. Jadi untuk selengkapnya kalian bisa nonton episode sebelumnya tentang pembahasan Catyap ini, geng. Nih, gue tampilin di sini. Nah, kalian bisa nonton langsung. Tapi buat yang gak kuat karena ini benar-benar menjijikan, ya better nggak usah nonton. Tapi kalau memang penasaran silakan nonton. Oke, sekarang kita akan bareng-bareng ngelihat lagi pesan apa yang ada di video terbaru Catyap yang ingin dia sampaikan kepada kita. Dan di video-video ini sudah pasti akan tersirat beberapa kata-kata yang lagi-lagi mengarah kepada dia ini tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Oke, video terbaru Catyap ini berjudul I'm Not Kidnapped. Jadi dia di sini lagi-lagi menegaskan kalau saya tidak diculik, katanya. Yang diupload pada tanggal 26 November tahun 2022 dengan durasi 15 menit 39 detik. Langsung aja kita lihat ya, geng. Kita cek bareng-bareng ya. Gue juga sebenarnya penasaran banget gitu ya kondisi Catyap sekarang tuh gimana gitu, dan pengen banget gitu buru-buru ngebongkar atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan dia di balik semua rahasia-rahasia ini. Oke. Di sini ada hal yang cukup unik ya. Kalau kalian perhatikan, di sini Catyap sudah mulai mengganti profile dari channel YouTube-nya. Terus juga video yang akan kita react adalah video 2 minggu lalu. Sebenarnya dia udah upload juga nih 6 hari yang lalu nih ya. Kita bahas dulu yang 2 minggu lalu ini. Langsung cek. Kita lihat ya. Langsung di sini. Oke. Sikat gigi saja masih Oke, sebelumnya kalian bisa lihat langsung ya dari reaction gue ini ada tampilan iklan di awal yang artinya channel ini benar-benar sudah mencari uang. Karena udah diiklanin gitu ya. Oke, dari di sini captionnya nggak ada apa-apa, cuman ada hashtag Chinese food. Oke. Terus yang uniknya adalah di sini dia udah mulai membuka komentar dan komentarnya itu ada 8.300 komentar. Wow. Guys, let's just hope that she is fine. Oke. Masih banyak yang percaya kalau dia ini diculik ya. She is in different place and she seems more free
and comfortable, just hope she is okay. Jadi di sini menurut orang-orang yang menonton, dia itu berada di lokasi yang berbeda sekarang dan juga terlihat baik-baik aja dan lebih nyaman gitu ya. Not much we can do to comment anyways. Ya, tidak banyak yang bisa kita lakukan, hanya bisa komentar kata dia. Dan sama ya, yang bisa gue lakukan hanya ya menganalisa ya. Nggak ada yang bisa gue lakukan selain itu gitu. Oke, sekarang langsung aja kita cek dulu nih ya channelnya. Gue pengen buka channelnya dulu dari videonya, benar yang terbaru 6 hari lalu, dan yang akan kita bahas yang ini, I'm Not Kidnapped, karena berhubungan dengan penculikan. Oke, di sini ada community. Oh, ini masih yang lama. Sorry. Oke, channel. Dia tidak memfollow channel manapun, tidak mensubscribe channel manapun. Terus uniknya di sini, wow, dia sudah ada TikTok, geng. Udah ada link TikTok, emailnya. Oke, cek dulu. Masih sama. Tapi dia punya link TikTok. Coba kita cek dulu deh link TikToknya. Wah, bener dong. Udah ada 1335 followers dan belum ada konten. Oke, dia I eat a lot. Oke, dan ini adalah channel officialnya Ketiap. Oke, sekarang kita kembali ke YouTube-nya. Langsung aja kita cek bareng-bareng video terbaru dari Ketiap ini. Nah, setelah kita lihat ya, ini langsung mulai. Oke, ini agak sedikit normal dibandingkan. Oke, lagi-lagi di awal udah ada kode aja nih ya, C besar, O besar. Dan di sini kalian bisa lihat ini makanannya cukup normal menurut gua. Ini seafood. Ini kemungkinan salmon udah direbus. Ini kerang mungkin ya udah direbus. Terus ini ada udang. Udang juga, ini udangnya beda jenis ya. Oke. Shrimp. Wah, gue suka banget lagi nih. Mayo plus dengan madu. Oke. Manis dong jadinya. Di sini penampilan dia agak unik ya. Dia udah pakai gelang emas. Terus juga iya bener, lebih comfortable. Jadi lebih kayak terlihat lebih luas gitu ya, lebih nyaman ya. Dia ya. Cuman tetap aja dia pakai semacam ini ya, penutup topeng ini. Oke. Tapi di sini badannya tetap kurus ya, geng ya. Kalau kita lihat dari total makanan yang dia makan ini kayak nggak cocok gitu dengan badannya. Oke, wait, gue ada yang lupa sedikit tadi ya. Tadi kan kita sempat ngelewatin tulisan common shrimp ya. Oke, common shrimp, bener nggak sih? Iya bener, common shrimp. CO besarnya ya. Ingat ya geng, catat ya. CO-nya besar. Terus nggak lama muncul lagi tulisan, bentar mana tadi? Gue sampai lupa. Mayo ditambah honey. Jadi ini ada mayo ditambah dengan madu. Sementara mayonya ini M-nya gede, berarti ada COM. Oke, kita mulai lagi. Di sini kayak gue curiganya sih tulisannya mengarah ke kata come ya, COME, datang. Oke, nah itu tadi kalian bisa lihat ya, semacam ada anggukan-anggukan yang seperti biasa yang mengarahkan kita kalau ternyata dia mendapatkan arahan dari belakang kamera gitu. Oke, lagi-lagi dapat arahan dari belakang kamera. Enak sih udangnya kalau menurut gue ya. Kalau di tempat gue sebutannya tuh udang galah. Ini udang galah nih. Kalau ini udang laut nih yang warnanya oranye. Oke. Di sini gue bakal cepetin ya ke menit 1.40, tapi gue start aja dari 1.34. Di sini ntar bakal muncul lagi ada tulisan yang bisa kita sambung dengan tulisan COM tadi. Oke, ini dia. I love seafood so much. Seafood. I love sea. Dia gak bisa bahasa Inggris apa gimana sih? Seafood gak gini tulisannya ini. Aku suka melihat makanan. Aku sangat suka melihat makanan. Kalau seafood tuh
Oke, nggak apa-apa. Tapi di sini jelas ya ada E-nya besar. Jadi kalau digabung dengan COME itu berarti artinya come atau datang atau kemari gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita nggak tahu nih maksud dari dia menaruh kata come di situ untuk apa. Nah, dan di sini entah kenapa gue berpikir dia ini pengen ngasih tahu sesuatu yang berhubungan dengan lokasi. Karena kalau misalkan dia ngetik datang kemana gitu, kita kan nggak tahu ya harus datang kemana. Tapi ini adalah awalan yang bagus untuk kita mengetahui nantinya ini lokasinya ada di mana. Ini mulai nih ikan mentah nih. Oke, salmon raw, my favorite. Oke. AL besar 3 besar ya, 3 itu gak sih? Oh AL aja, oke kita ambil AL. Salmon sorry, ini L nya kecil sih, berarti A nya doang yang gede ya. Oke kita keep. Oke ini harus kita keep ya, kita ingat gitu ya, ada huruf A di kata salmon raw my favorite ini. Dia bilang dia suka salmon mentah. Oke, catet A agar nanti kodenya bisa kita pecahkan. Kita lanjutkan nih geng ya. Tapi di sini gue pengen langsung cepetin video ini. Dari tadi tuh gue kayak ngerasa kok janggal banget ya, kayak kayak tiap ini dari tadi makannya pakai kanan, tapi tangan kirinya itu kayak disembunyiin di bawah terus gitu. Kayak nggak diangkat. Ada apa sih? Nah, oke, di sini gue yakin banget dia udah enek ini. Mayo campur madu kan manis ya. Tambah ikan amis rasanya apa geng? Oke kita cepetin ke 3. Oke dari 3.14 ya. Nah di sini baru dia angkat tangan kirinya. Oke ini dari tadi kan tangan kirinya ini di bawah terus. Baru diangkat dan di sini kalian bisa lihat kejanggalannya, ada kain. Nah ada kain di tangan kirinya dia. Aneh banget gak sih? Ini orang kenapa makannya nggak gini aja gitu? Oke lu deket nih. Ini gue praktekin ya. Ini kan dia deket nih sama makanan. Oke lah dia nyembunyiin sesuatu. Oke. Gini bisa dong? Bisa dong. Gini bisa dong? Atau gini bisa dong? Kenapa harus kayak gini? Apa ini terlalu pendek? Oke gue gimana sih? Ribet juga gue praktekin ya. Oke. Nah ini udah pendek ya. Atau lebih pendek lagi. Emang harus gini ya? Nggak juga dong. Kan bisa biasa aja gitu. Ada apa sih? Kayak ada sesuatu yang ngikat di badannya gak sih? Oke. Dan yang pengen gue bahas justru ini nih. Kain yang nutupin tangannya. Dan dari tadi tangan kirinya ini gak pernah diangkat. Dan akhirnya diangkat tapi ada kejanggalan, yaitu kayak ada sesuatu yang disembunyiin di tangan kirinya. Apa mungkin ini bekas luka kali ya? Iya gak sih? Ini orang kayak diikat gak sih? Ya kan? Kayak diikat gitu loh badannya loh. Aduh, pegatel gue. Awalnya sih kelihatan nyaman, tapi lama-lama kok aneh. Tuh. Wait. Oke, dia makan. Tep. Men, ini bukan apa ya? Ini kan ngejiplak ya. Ngejiplak ini nggak mungkin dong si cewek ini punya otot kayak gini. Ini kayak ada something kayak besi gitu nggak sih di sini? Atau sesuatu yang ngeganjel nggak sih? Karena nggak mungkin dong ini ototnya dia badannya kurus. Tuh, bener kan? Tuh, pas dia giniin aja ininya nggak gerak nih, tetep kayak gini nih. Ini kayak gue praktekin pakai kemeja. Nah ini ada sesuatu nih. Tuh, ini pas dia gerakin gini, ininya yang ini nggak gerak nih, kayak ada sesuatu. Padahal kalau ini otot tuh, udah pasti ini kita kan kalau ngejiplak. Wait, tuh lihat tuh, nih. Jelas banget ya geng, di tangan kirinya. Makanya kayak dari tadi kok tangan kirinya kayak ada di gips gitu dah. Tuh, bagian ini nih. Iya kan? Tuh, kaku kan? Kayak ada yang nahan gitu. Tuh, jelas banget geng. Teraneh yang pernah gue lihat ini. Tuh tangannya kayak ngegelantung tuh. Dia bisa nahan kayak gitu tuh. Ininya tetap, berarti ini kayak diikat di belakang gitu tuh.
Oke, nah sekarang gue bakal ngajak kalian ke menit 4 ya. Menit keempat di menit 4:46 sebenarnya. Tapi gue start dari menit 4:29 aja, sambil kita perhatikan kejanggalan lain. Nah baru itu turun tangannya. Nah ini juga kayak ada something gak sih di ini? Tuh, tangannya tuh kayak di belakangnya tuh kayak ada yang neket gitu loh. Oh ini oke. Nobody with me, I'm home alone. Percaya gak lo? Gimana kita bisa percaya gitu ya? Dari tadi dia kayak ngomong sama orang di belakang kamera gitu, kayak nerima arahan gitu, tapi dia bilang dia di rumah sendiri. Oke, kejanggalan lain yang gue dapet juga nih dari kukunya nih. Lihat nih, tuh, ini kan ada. Kalau kalian perhatikan, ini orang bener-bener nggak ngerawat diri ya, geng. Kukunya jorok banget, geng. Ini ketolong cahaya kamera doang nih. Ini kan kuning parah nih. Tuh, kukunya kotor parah tuh. Ditambah lagi nih ada yang membiru nih dari tangannya dia sama kukunya nih. Kayak bekas diketok atau kayak bekas kejepit gitu. Tapi ini kukunya kotor banget nih orang. Kayak orang gak terawat gitu loh. Ya emang gak terawat sih, kurus parah lagi. Tuh ininya banyak yang di-cut. Dia habis ngomong dia nobody with me, I'm home alone. Terus tiba-tiba videonya kekat-kekat gitu kan. Itu tandanya adalah ada bagian yang dibuang. Bisa jadi bagian yang dibuang itu orang yang ada di belakang kamera selesai memberikan arahan untuk Ketiap gitu ya. Untuk apa ya, memberitahukan Ketiap lo harus terlihat sendiri biasa aja gitu. Terus karena mungkin takut ketahuan itu di-cut bagian itu. Jadi kalian bisa lihat ya, dia tidak kayak video-video sebelumnya yang dimana dia ada anting di hidungnya. Di sini gue belum lihat ada anting apa, kayak tertutup kali ya. Terus ada cincin kan biasanya, tapi nih cincinnya gue nggak ngelihat hari ini. Cuma ada gelang emas itu, yang dimana emasnya imitasi banget nggak sih, ngeliatin kalau dia baik-baik aja. Tapi dengan cara kayak gitu ya kita makin percaya kalau dia disiksa gitu ya. Orang emasnya imitasi, bukannya terlihat baik-baik aja, malah terlihat memang dipaksain gitu. Oke. Sekarang gue pengen cepetin lagi. Ntar, ini apa sih tulisan dari penutup kepalanya nih? Gue aneh deh. Penutup kepalanya tuh kayak ini loh, kayak hijab untuk orang olahraga loh. Aduh, ya ini amis banget nih sumpah. Apa rasanya? Oke, perkataan dia yang dia katakan kalau dia itu di rumah sendirian itu agak janggal karena ini relate dengan sesuatu yang terjadi di menit ke 10:20. Ini gue cepetin aja di sini. Oke, kita start dari 10 pas. Oke ya, kita lihat dari sini. Sini udangnya udah mulai hampir habis. Dia udah mulai mau makan yang apa nih, kerang kayaknya ya. Dari tadi dia tunda-tunda terus nih. Gue nggak tahu deh. Kayaknya amis parah ini. Oke, di sini lihat ya, 10:20. Tiba-tiba ada suara. Tadi kalian lihat ya, ada suara kayak dengar baik-baik. Tuh, ada suara gerakan, tiba-tiba di-cut. Terus Ketiapnya melihat ke belakang kayak ada seseorang yang lewat. Tuh di-cut lagi, terus di-cut lagi. Oke, di sini kesimpulannya adalah berarti ada sesuatu yang dibuang atau mungkin ada ketidaksengajaan di dalam video ini ketika Ketiap sudah mengakui kalau dia hanya sendiri, tahu-tahu ternyata ada orang di belakangnya. Ya mungkin orang itu nggak sadar atau nggak tahu kali ini lagi syuting, dan diperkirakan bisa jadi itu adalah bagian dari kelompok si penculik tersebut. Ya kalau memang ini normal-normal aja, oke lah, normal aja gitu ya. Mungkin tadi ada suara apalah, mungkin si Ketiap ketendang apa. Tapi kenapa ketika dia melihat ke belakang, video ini harus di-cut, harus dibuang bagiannya? Berarti kan ada sesuatu yang tidak ingin ditampilkan alias disembunyikan di video ini. Jadi dari sini aja kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya pengakuan dia yang mengatakan kalau dia itu hanya sendiri di rumah tersebut, syuting sendiri di rumah tersebut, terbantahkan. Ada orang lain di sana. Dan apa alasan Ketiap berbohong dalam hal ini? Oke, kita menuju ke menit 11:41, yang dimana ini merupakan bagian dimana dia udah mulai makan makanan yang ini nih, yang gue bilang kerang tadi. Ini udang enak sih, enak banget sih udang, nggak bohong gue. Kali ini makanannya nggak bikin muntah ya. Oke, dia bersihin semua. Gue cepetin aja ya. Oke, ke 11:37. Nah, di sini dia udah mulai. Oke, mushroom cream with egg omelette. Jadi ini mushroom atau jamur menggunakan krim gitu, mungkin mayo mungkin ya.
terus ada apa ya, telur, omelet telur gitu, campur sama omelet telur. Oke. Bentuknya kayak gini aslinya. Wait, mana tadi? Oke, gini aslinya. Ini lebih menggiurkan. Ini kenapa kayak makanan busuk, kayak makanan basi ya? Aneh banget. Nah, tanpa kita sadari ya, tadi kita melewatkan sesuatu nih, geng. Gue jadi inget ya, setiap perkataan harus kita keep ya. Jadi kan di tulisan mushroom ini, M-nya itu kan gede ya. Nah, ini juga harus kita keep, harus kita catat, M-nya gede. Dan sebelumnya itu ada A yang gede gitu ya. Tulisan kam udah, terus ada muncul A, terus muncul M, berarti AM. Oke, kita keep dulu tulisan AM ini. Kita akan mencari kode selanjutnya atau huruf pelengkap dari pesan yang ada di video Ketiap ini. Nah, sekarang kita menuju ke menit 12.44. Gua start mulai dari 12.30, geng. Oke, kita lihat. Gila. Gue yakin banget dia enek parah ini makan kayak gini. Jadi gue gak kuat sih. Sip. Di sini kayaknya dia udah mau muntah nih. Oke. Kalian lihat tadi adegan di situ ya. Kita cek lagi. Gue start tadi 12.43. Dia ngeliat ke belakang kamera, ke atas, dan dia geser piringnya. Di sini terlihat banget kayak orang di balik kamera itu meminta Ketiap atau memberikan arahan kepada Ketiap, tolong dong piringnya agak digeser ke sini karena frame-nya kurang masuk untuk bagian tentakel gurita ini gitu. Jadi dia geser. Dan menurut gue ya, entah kenapa setiap Ketiap menerima arahan dari belakang kamera itu di posisi dia itu udah mulai enek gitu. Udah mulai memuntah, dan orang di belakang kamera ini seolah-olah menyemangati dia. Lo harus kuat, terus gitu. Oke, nah kemudian gue pengen ngajak kalian ke menit 14.57. Di sini nanti semuanya bakal terlihat jelas. 14.57. Kita mulai dari 14.42 deh. Di sini ya. Ini udah mulai terakhir. Nah, di sini terlihat dia udah mulai menghabiskan semuanya. Ini detik-detik terakhir. Oke. Kalau kalian penasaran, oke. Ya, 14.53, 54. Oke, di sini udah mulai gunting-gunting. Oke, muncul lagi tulisan octopus, dan di sini ada huruf P. Jadi bisa ditarik kesimpulan kita sudah menemukan 3 huruf yang bisa kita kaitkan atau kita gabung di sini, yaitu AMP. Sebelumnya ada tulisan kam, terus sekarang ada AMP. Apa itu AMP? Nah, kita bakal cari tahu dulu ya apa itu AMP. Karena ini sudah akhir dari video. Kalau misalkan kalian perhatikan, ini udah akhir dari video. Dia udah mulai makan ya gurita, dan di sini tiba-tiba ada tambahan kecap. Mungkin udah enak banget ya karena mayo pakai madu itu manis banget gitu. Nah, di sini dia udah mulai pakai kecap asin nih kalau dari yang gue lihat ya. Dan sudah tidak ada pesan apapun lagi di sini. Ya, dia hanya berusaha untuk menghabiskan makanan itu, dan menurut gue ini mukanya udah merah banget, memperlihatkan kalau dia tidak nyaman gitu. Yang artinya dia udah gak kuat sebenarnya menghabiskan makanan-makanan mukbang ini. Oke, sekarang kita akan pecahkan apa makna dari kam dan AMP. Kalau kita sambung, tulisannya jadi come M, yang artinya adalah datang ke AMP. Apa itu AMP? Ini harus kita cari tahu nih, apa itu AMP? Maknanya itu apa gitu? Kok bisa ada tulisan kayak gitu di video Ketiap ini? Oke, geng, sekarang kita bakal search di Google, apa itu AMP? Oke, langsung aja kita cek AMP. Apa itu AMP? Langsung aja AMP. Karena dia suruh datang itu ke suatu tempat, berarti AMP Place. Boleh. AMP Place. Oke, ada nih. Brisbane, The Skyscraper Center. Oke. Di Brisbane. Brisbane berarti Australia dong. Oke, kita lihat ya, AMP Place. Ini sebuah gedung pencakar langit ya, geng ya. Dan gedung pencakar langit ini jelas banget ini berwarna emas, dan ini adalah sebuah tempat yang mewah banget, semacam apartemen ya. Dan dari data yang gue dapat, AMP Place ini adalah sebuah gedung pencakar langit atau skyscraper yang berwarna emas, terletak di jantung kota kawasan pusat bisnis Brisbane di Queensland, Australia. Dan ini cukup tinggi, dapat dilihat dari sebagian besar kota yang ada di sana, dan dikenal secara lokal sebagai The Gold Tower karena memang warnanya kayak emas gitu. Ini agak sedikit relate ya, geng ya. Yang dimana di sini semacam Ketiap ini memberitahu kita kalau dia ada di sebuah tempat, ya kan? Terus dia memberitahukan AMP Place. Tapi gue nggak yakin ya kalau kita bandingkan nih lokasi Ketiap tadi dengan AMP Place ini. Wait,
Gue geser dulu. Ruangannya Ketiap itu bener kayak ruangan kantor sih ya, kayak ruangan apartemen sih lebih tepatnya tuh. Tapi nggak bisa ditebak juga ya. Tuh dari apa? Wait, ada yang lebih jelas nggak ya? Ini sih. Tuh, kayak penampakan bangku kantor gitu kan. Tuh, kayak di ruangan kayak gini gitu, berantakannya mirip-mirip gitu. Tapi ini ada kaca ya. Kalau ruangan kayak gini nih. Ya kan? Iya, ruangannya itu ruangan kantor atau semi-semi apartemen gitu kali ya. Tapi di sini agak cukup relate dengan komen orang-orang yang mengatakan kalau dia ini berada di tempat yang berbeda dari sebelumnya dan lebih comfortable gitu ya, lebih nyaman gitu kan dari komen orang-orang. Terus juga kita bisa melihat di mana dia memberikan kita kode lokasi yang mengarah ke tempat ini dan kita selama ini tidak tahu dia ada di mana. Bahkan pindah-pindah gitu ya. Pada awal pembahasan beberapa tahun dulu kita mencurigai kalau dia ini ada di Vietnam. Tiba-tiba sekarang kalau kita lihat di about channelnya dia itu ada di United States atau Amerika Serikat. Dan juga kalau dari penampakannya Ketiap ini dia memang bukan orang Asia, dia itu orang kulit putih atau orang bule gitu ya. Tetapi setiap makanan yang dia makan itu jelas sekali adalah makanan Asia. Apa yang sebenarnya terjadi? Coba geng, kalian tuliskan komentar di bawah.